Berarti hari ini saatnya kita buat kembali datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mau beribadah bersama-sama. Walaupun kita cuma bisa beribadah dari rumah, tapi saya percaya teman-teman masih punya kerinduan yang sama teman-teman. Semangat kita gak bakalan pernah pudar untuk menyembah Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Kau Kekuatanku. Dalam satu minggu ini teman-teman, Tuhan sudah menyertai kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepadamu. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Sama-sama datang kepada Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan, kalau selama seminggu ini Tuhan, kami benar-benar merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa melihat Tuhan, setiap kebaikan-Mu yang gak pernah hentinya Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, pagi ini, kami mau datang Tuhan kepadamu bersama-sama. Walaupun kami hanya bisa dari rumah Tuhan beribadah, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, lawatan-Mu tetap ada untuk kami semua Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah kami masing-masing, Kau yang menjamah Tuhan, Kau yang satukan kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai setiap ibadah kami Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu, Om
Yodini yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh Om Yodini ini boleh berasal dari isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menanamkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami siap Tuhan untuk memulai setiap ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, kita katakan bersama, amin. Oke, sekali lagi ya teman-teman, biar semangat. Shalom teman-teman. Nah yuk, di hari ini kita mau bersuka cita ya teman-teman. Kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan kasihnya Tuhan ada di mana teman-teman. Kita sama-sama naikin rasa syukur kita melalui pujian ini. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya sertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tolong lagi ya teman-teman dengan lebih sukacita. Pujian tadi mengatakan ya, kalau di setiap hidup kita Tuhan selalu mengasihi kita teman-teman. Contohnya dari hal-hal yang sederhana teman-teman, dari hal-hal yang gak kita sadari sekalipun. Maka dari itu teman-teman, walaupun masa-masa sekarang lagi sulit, mungkin kita cuma bisa beribadah dari rumah, kita cuma bisa sekolah atau kuliah dari rumah, tapi teman-teman, Tuhan gak pernah meninggalkan kita ya. Teman-teman selalu setia kepada anak-anaknya. Ya teman-teman, kita mau naikin sembah kita mau naikin rasa syukur kita sama Tuhan, karena Tuhan udah begitu baik kepada kita teman-teman. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik Tuhan. Namamu indah,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan lagi teman-teman sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami mau tinggikan Kau Tuhan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau puji Tuhan, teman. Mau memuji-Mu, ku selalu Saya mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, saya mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, ku selalu karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan lagi teman-teman dengan lebih sungguh. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak sembah-Mu. Tuhan kami sembah. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu, Mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, kita sama-sama mau ungkapin rasa syukur kita, teman-teman. Kita mau ungkapin sembah kita pada Tuhan kita, teman-teman. Karena Dia udah begitu baik, Tuhan, pada kita semua. Benar-benar Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan yang gak pernah lepas daripada kami Tuhan. Walaupun kami sedang susah Tuhan, Indonesia sedang susah Tuhan, di masa yang sulit ini, tapi Engkau tetap ada Tuhan untuk kami semua. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia. Ya teman-teman, kita sama-sama mau katakan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi teman-teman. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ku selalu sembah, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi teman-teman. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi teman-teman kita katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang bawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, salam adik-adikku remaja semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa memohon Tuhan Allah memimpin kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kasih dan anugerah-Mu saja kami boleh kembali datang dan beribadah kepada Tuhan.
sekalipun kami melakukan ibadah ini lewat online, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kami naikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kepada Tuhan dengan segenap hati kami pun percaya Engkau Allah hadir di tengah kami dan melawat kami. Dan kami pun percaya Tuhan yang sudah menyiapkan segala berkat-berkat bagi kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah berkenan menjamah kami, menyucikan, menguduskan kami semua, sehingga ketika kami duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami semua beroleh berkat-berkat tersendiri yang datang dari Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada kelegaan yang Tuhan akan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu ini. Dan kami pun percaya ketika kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu dan mengajar kami untuk kami boleh mengerti akan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang memimpin jalannya. Firman disampaikan hari ini, biarlah firman itu boleh mendapat tempat di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan firman itu boleh menerangi jalan setiap kami anak-anak-Mu di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Allah hadir mengurapi hamba-Mu ini yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, agar dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat, menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami perlu urapan-Mu Tuhan yang baru turun atas kami semua. Ini Tuhan doa kami, ini Tuhan kerinduan kami. Kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adikku, semua remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Ketika saya masih kecil, ketika saya masih remaja, saya sering melihat pada waktu itu ada seorang tentara yang ditugaskan untuk berjaga-jaga dengan sikap yang tegap. Karena pada waktu itu saya ada di asrama militer di Yon Infanteri 516 Surabaya. Karena bapak saya seorang tentara, dan setiap hari saya melihat seorang tentara yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di pintu gerbang. Saya tidak pernah melihat tentara itu atau prajurit itu tidur dalam saat berjaga-jaga, atau mengobrol saat berjaga-jaga, atau duduk-duduk saat berjaga-jaga. Tetapi mereka dengan sigap tegap selalu bersiap untuk berjaga dengan sebaik-baiknya. Dan saya pun tidak pernah melihat seorang prajurit, seorang tentara, mereka ketika ditugaskan tidak siap. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang Yesus yang kedua kali, kita semua anak-anak Tuhan, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita terus berjaga-jaga dan siap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat firman Tuhan kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7.
firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tulisan ini adalah merupakan surat Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Tulisan ini diilhamkan oleh Allah sendiri dengan tujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demikian juga firman Tuhan itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini tulisan Rasul Paulus diilhamkan oleh Allah dan ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Surat Paulus ini ditulis surat pertama yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Tujuan Rasul Paulus hanya satu, dia mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa saja isi surat atau nasihat dari Rasul Petrus itu? Yang pertama, isi surat atau nasihat dari Rasul Petrus itu sendiri, yang pertama adalah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini adalah satu perintah, ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu dan seluruh umat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di sini juga itu perlu melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, setelah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih itu menutupi segala dosa. Dan yang hal kedua, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak sungut-sungut. Ini juga adalah satu perintah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, layanilah seorang akan yang lain dengan baik sesuai dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Layani itu dengan baik. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai 11 ini dikatakan bahwa ada banyak karunia dan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan ketika semua anak-anak Tuhan membuka hati untuk melayani Tuhan, membuka hati untuk Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan Roh Kudus dan di situ Tuhan juga akan memberikan karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan 11 itu dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan ketika membuka hati untuk bersungguh-sungguh melayani Tuhan.
karunia Roh Kudus itu diberikan kepada mereka yang rindu, yang haus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karunia itu ada 9 dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dan 11. Yang pertama, karunia itu diberikan untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia itu diberikan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang membuka hati untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, karunia itu diberikan untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia itu juga diberikan untuk kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, karunia itu diberikan kepada mereka yang membuka hati dengan penuh kerinduan untuk mengadakan satu mujizat kesembuhan, mengadakan nubuat, membedakan bermacam-macam roh dan berkata-kata dengan bahasa roh itu sendiri. Demikian juga karunia itu diberikan kepada mereka yang membuka hati untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 itu ada 9 karunia yang akan diberikan Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan untuk kita boleh memiliki karunia karena Roh Kudus itu. Semua yang kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ada satu tambahan lagi, bahwa karunia itu bukan dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, tetapi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6b sampai ke-8. Kita akan membuka firman Tuhan ini, Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang 6b sampai ke-8. Jadi ini merupakan satu tambahan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua anak-anaknya yang membuka pintu hati, yang ada kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karunia yang dicatat dalam Roma pasal 12 ayat 6b sampai yang ke-8 itu jelas dikatakan, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang melakukan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini merupakan satu firman Tuhan, dan firman Tuhan ini ditulis di dalam kitab Roma yang diilhami oleh Allah sendiri, yang dengan tujuannya lah untuk mengajar, mendidik, dan membawa orang dalam kebenaran. Firman ini ditulis untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mengarahkan kita semua anak-anaknya untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan itu sendiri. Dan ini merupakan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubah setiap hati umat Tuhan, setiap hati anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu membawa kita untuk menuju jalan kebenaran, terang dan kehidupan bersama Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita semua melakukan pelayanan ini dengan hati yang tulus ikhlas. Melakukan semua pelayanan ini hanya satu tujuan, yaitu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Adik-adikku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa semenjak munculnya virus corona, ada banyak orang kehilangan. Semenjak munculnya virus corona ini, ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Saya secara pribadi ketika munculnya virus corona ini, yang semula tidak ada sama sekali, kita bisa berkumpul bersama melayani, kita bisa berkumpul dalam satu rumah Tuhan dan beribadah, kita bisa melakukan persekutuan doa baik di gereja maupun di wilayah tempat kita. Tetapi semenjak munculnya virus corona ini, ada satu hal yang kita merasa kehilangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita tetap berjaga-jaga. Sekalipun kita tidak ada lagi mungkin di satu perkumpulan di gereja atau di wilayah rumah kita masing-masing, tetapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia mau menghadapi salib, ketika mau menghadapi penderitaan, bahkan ketika mau menghadapi kematian. Dan ada satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua remaja Sion di tempat ini, untuk kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Berdoa ini sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau menghadapi salib. Dia mengajak para muridnya pada waktu itu untuk berdoa. Dan dia mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi salib. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mau menghadapi kematian. Dan pada waktu itu murid-muridnya ketika diajak Tuhan Yesus semuanya pada tidur. Mereka tidak berjaga-jaga lagi dan memanggil 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk datang bersama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus memanggil ketiga muridnya ini, mereka semuanya tidur. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia melihat 3 murid yang paling dekat dan yang dikasih, mereka ketika diajak berdoa malah tidur. Hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan untuk kita tetap berjaga-jaga, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Ada begitu banyak tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus sudah terjadi, dan itu satu nubuatan dari Tuhan sendiri. Bahkan itu akan terjadi dan akan pasti terjadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Tergantung kita semua, adik-adikku remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti keinginan roh atau kita mau mengikuti keinginan daging? Apa itu keinginan roh? Dan apa itu keinginan daging? Ayo adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membuka di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-5. Kitab Galatia pasal yang ke-5
itu jelas ditulis dikatakan di sini. Apa itu yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yuk kita membaca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Banyak manusia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak manusia yang melakukan seperti yang difirmankan ini, firman Tuhan ini, yaitu mereka melakukan perbuatan daging. Oleh sebab itu, pada waktu Yesus mengatakan demikian kepada para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh memang menurut, tetapi daging lemah. Perbuatan daging ini telah nyata, dan ini banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan perbuatan daging. Mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah tanda akhir zaman, bahwa banyak orang melakukan hal-hal ini. Yesus sudah mengingatkan kepada para muridnya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua anak-anaknya yang dikasih, untuk kita tetap mengikuti kehendak Roh Kudus. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Roh memang penurut. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini, dalam Galatia pasal yang kelima, inilah perbuatan-perbuatan Roh Allah sendiri itu. Ya. Tetapi buah Roh ialah kasih. Ini kemauan daripada Tuhan Yesus sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu merupakan satu firman Tuhan. Firman Tuhan, selama kita mau meresponi, maka firman Tuhan itu akan menerangi jalan hidup kita. Selama firman Tuhan kita responi, firman Tuhan itu akan menuntun kita menuju jalan keselamatan bersama Tuhan Yesus. Tergantung kita semua, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan Roh. Tetapi firman Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir saat ini, kita mau mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena kita semua adalah orang umat tebusan Tuhan. Karena kita semua adalah biji mata Tuhan yang selalu dilihat, yang selalu dipandang, yang selalu dikasihi, dipelihara, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Tergantung kita semua.
Kita mau meresponi firman Tuhan dan melakukan? Kita mau mengikuti keinginan daging atau kita mau mengikuti keinginan roh? Semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita mau mengikuti keinginan Roh Kudus, saya percaya kita akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu adik-adikku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini saya sudah sampaikan. Pengajaran firman Tuhan hari ini saya sudah sampaikan. Tergantung kita mau meresponi, melakukan atau tidak. Tergantung kita semua mau mengikuti keinginan daging atau mau mengikuti keinginan roh. Tetapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita akan melakukan keinginan daripada Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau naikkan satu pujian, Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu. Pengajaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan hari ini
kiranya itu boleh memberikan kekuatan yang baru, bahkan meneguhkan iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Mari Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, berkaryalah Engkau terus atas setiap kehidupan anak-anak-Mu, menjadikan mereka semua untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan, menjadikan mereka semua setia, taat, dan mengasihi Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan ketua remaja, staf remaja, biarlah Allah terus berkarya dalam hidup mereka, dan Tuhan boleh pakai mereka semua menjadi alat Tuhan dan saluran berkat, membimbing, mengarahkan anak-anak-Mu remaja di dalam pertumbuhan iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap pribadi anak-anak-Mu ini. Engkau Allah berkarya terus, menyertai, membimbing, memberikan kekuatan penghiburan di dalam perjalanan mengiring Tuhan, sehingga Engkau mendapati mereka Tuhan tetap setia di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Om Yuhadi ini atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada medsos kita, Instagram kita untuk remaja ada di RBI Sion, dan untuk IG pemudanya ada di PBI Sion. Terus email kita di rbisionkarawang@gmail.com, Facebook kita di RBI Sion Karawang. Terus link ibadah kita itu biasanya ditaruh di link Instagram ya teman-teman, di bio Instagram. Jadi kalian bisa lihat di situ setiap minggunya. Yuk teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyikan satu lagu Immanuel.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Engkau Allah Immanuel. Jadi teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Apa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah boleh ibadah Tuhan, mengikuti ibadah dari awal Tuhan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam Tuhan di dalam hati kami yang paling subur Tuhan, bisa menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, buat negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan Kau pasti terjadi Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat aktivitas kami Tuhan seminggu ke depan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang lindungi Tuhan, Kau yang lingkupi Tuhan. Kembalikan kami Tuhan agar kami minggu depan bisa beribadah lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, kota Karawang Tuhan, Kau yang selalu lindungi Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.